Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnianti, jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mengenai pengertian hukum dan tujuan hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Adapun pengertian hukum secara umum, yaitu hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Adapun beberapa pengertian hukum menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Yang kedua, menurut Van Apperdorp, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dan kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Yang keempat, menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Yang kelima, menurut Johann Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Adapun dua jenis hukum, yaitu yang pertama hukum publik. Hukum publik ini adalah salah satu bagian dari hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri merujuk pada hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan individu mengenai kejahatan atau pelanggaran. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat ini sendiri bersifat pribadi dan tidak banyak diketahui atau digunakan oleh orang-orang. Hukum privat ini bersifat mengatur hubungan antar manusia, satu individu dengan individu lainnya untuk kepentingan perorangan. Adapun dasar pembagian jenis hukum, yaitu yang pertama, jenis hukum menurut sumber, yang kedua, jenis hukum menurut bentuknya, yang ketiga, jenis hukum dan tempat berlakunya, yang keempat, jenis hukum menurut waktu, yang kelima, jenis hukum menurut sifatnya, yang keenam, jenis hukum dari wujudnya. Adapun beberapa contoh yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum itu terjadi. Yang pertama, melanggar lalu lintas, yang kedua, mencuri, yang ketiga, melakukan tindak main hakim sendiri. Selanjutnya, pengertian tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, atau menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili, dan menjalani hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Adapun tujuan hukum menurut pendapat para ahli. Yang pertama, subjektif. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dan yang kedua, Van Appledorp, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Dan yang ketiga, menurut Geni, tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Dan yang keempat, Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang, karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu mungkin merugikan orang lain. Maka, menurut teori utilitas, tujuan hukum ialah menjalani adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Adapun beberapa teori mengenai tujuan hukum sebagai berikut. Yang pertama, teori keadilan, kedua, teori utilitas atau kemanfaatan, yang ketiga, teori gabungan atau keadilan dan kemanfaatan, yang keempat, teori ketertiban dan ketentraman.
Selanjutnya, ciri-ciri hukum. Ada 2 ciri-ciri hukum yang disampaikan Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulisnya, yaitu yang pertama, adanya perintah atau larangan. Dan yang kedua, perintah atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.